Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan tafsir surah An-Naba Al-Azim alladzi hum fihi yakhtalifun, tentang hari kiamat. Ada 3 bagian sebenarnya surah ini, atau 4 bagian ya. Pertama tentang keesaan Allah yang terlihat di seluruh jagat raya, di semesta ini. Kemudian tentang hari kiamat. Yang ketiga tentang orang-orang kafir, akibat yang dirasakan, azab yang mereka harus terima di hari akhirat. Dan yang terakhir, yang keempat, yang insya Allah akan menjadi tema kajian kita pada hari ini, yaitu tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menang, orang-orang yang merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahimakumullah. Bapak Ibu lihat, Al-Quran mengajari kita tentang keseimbangan ya. Jadi nggak mungkin bisa bahagia di akhirat kalau lupa dunia, karena semua dalil akan kekuasaan Allah itu semuanya ada di dunia ini dalilnya. Lihat gunung, lihat hujan, lihat siang, lihat malam ya. Jadi berdunia itu tujuannya agar bahagia di akhirat. Jadi yang jadi masalah sesungguhnya bukan dunianya. Nah, kalau nggak ada dunia, ya nggak ada akhirat. Orang nggak pernah lahir, apa akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat? Ya enggak lah, kan nggak pernah ada. Maka dalam Al-Quran itu, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah manusia itu sadar bahwa awalnya dia nggak ada apa-apa, nggak eksis. Eksistensi manusia dimulai semenjak Allah menciptakannya, iya kan? Ini nih, coba ini mana yang lebih utama, tisunya apa kotaknya? Itu pandangan duniawi sekali itu. Nih, lebih mudah. Mana yang lebih utama? Baju ini apa badan yang ada di dalam baju ini?
badannya kan? Iya. Nah, ibu-ibu cakep nggak pakai jilbab? Merasa cakep? Merasa cakep lah, ya kan? Ya. Walaupun cukup untuk dirinya misalnya cakepnya. Coba kalau maaf nggak ada kepala, mau pakai di mana? Ya. Jadi itu surah ya Al-Insan. Hal ata 'ala al-insan hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkur. Jadi kita harus sadar bahwa diciptakan, penciptaan itu anugerah yang besar sekali. Semua yang kita sandang pada hari ini itu karena kita diciptakan oleh Allah. Kalau nggak diciptakan, maka di mana itu semua terletak? Kalau kita nggak pernah diciptakan, bisa jadi suami, dan kita nggak ada, bisa jadi istri, nggak mungkin. Bisa jadi pejabat, nggak ada. Bisa pakai baju, bisa pakai peci, nggak bisa. Allah berikan kita bentuk, maka kita mulailah eksis. Maka Allah marah sekali kalau ada orang sombong. Apa yang disombongkannya? Dia dulunya nggak ada apa-apa, iya kan? Coba Allah tarik kembali badannya, Allah cabut nyawanya, apa yang tersisa dari dirinya? Nggak ada apa-apa kan? Saya pernah kasih ilustrasi bangun rumah, hari ini komplek perumahan kan, beli rumah duit sendiri, dapat sertifikat hak milik atas nama sendiri, beli mobil sendiri, semua sendiri. Habis itu dia ke notaris, dia bikin surat wasiat, saksi banyak, bahwa kalau saya mati nanti, saya jangan dimasukkan ke dalam bumi, tidurkan saya di atas ranjang tempat tidur di rumah baru yang saya beli. Ada yang mau melakukan wasiatnya? Kagak. Ini rahmatullah, tragis nih, tragis. Beli rumah dia, udah gitu tasyakuran, ya kan? Di dalam mazhab Syafi'i, tasyakuran beli rumah baru itu sunnah, sesuai dengan hadis Nabi, namanya waqirah. Punya rumah baru, makan-makan. Habis tasyakuran kena serangan jantung. Semalam pun dia belum nginap di rumahnya. Kira-kira, nah meninggal nih suaminya. Istrinya bersedia nggak membiarkan mayat suaminya tidur di ranjangnya malam itu? Semalam aja istrinya tidur di sebelahnya. Ada berani? Nggak ada. Lah rumah nama suami, duit suami, mobil punya suami, rekening suami, saham suami, deposito suami, reksadana semua suami. Begitu dia meninggal, selesai semuanya. Semalam pun nggak diizinkan dia menikmati hartanya sendiri. Tapi kan kita nggak ingat itu kan? Kita ahli waris, kalau ada yang meninggal, wih banyak nih duitnya, kapan kita dapat warisan? Padahal ntar kita mati juga. Ya. Jadi rahimakumullah, itu makanya dunia ini harus dilihat dengan kacamata akhirat. Allah. Maka yang selamat itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang selamat dana nafsah. Apa itu dana? Dana yadnu dunya. Dia rendahkan dirinya di hadapan Allah, dan kemudian ia berjuang untuk akhiratnya. Itulah orang yang beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah pada hari ini kita bicara orang yang beruntung. Inna lil muttaqina mafaza ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa itu ada mafaza. Mafaza enggak pakai alif lam. Nakirah. Apa maksudnya? Lil jins. Artinya semua jenis keberuntungan. Maka ulama ketika menafsirkan mafaza memberikan makna mafaza itu artinya al-fauzu wadh-dhufru bil matlub. Menang dan tercapainya apa yang diinginkan. Aywa. Ya. Itu definisi. Antum Bapak Ibu lihat ulama itu ketika memberikan definisi betul-betul tuntas, karena syarat definisi dalam Islam itu harus jami', mani', harus ada dua syarat baru bisa dikatakan definisi.
Jami' mencakup seluruh aspeknya, mani' mengeluarkan apa yang tidak masuk dalam kategori definisi itu. Nah, menang itu, menang, mafaza, keberuntungan. Al-fauzu harus menang dulu. Kemudian ad-dufru bil matlub, tercapai targetnya. Apa target dari kemenangan? Bahagia kan? Ya iyalah. Apa target dari bekerja keras? Menikmati hasil. Setelah bekerja keras, hasil dinikmati orang lain. Itu bukan menang namanya. Maka innalil muttaqin mafaza. Hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mencapai derajat kemenangan yang sesungguhnya. Menang dia, banyak hasilnya, dan tercapai targetnya. Apa target dari usaha dan kerja kerasnya? Terus bahagia selama-lamanya, dunia dan akhirat. Ya, kalau nggak bertakwa, nggak mungkin bisa sampai targetnya. Ad-dufru bil matrub nggak dapat, mungkin menang aja, dapat penghargaan, dapat piagam, dapat macam-macam, tapi sangat temporer, sebentar. Ya, piagamnya dipajang di rumahnya. Kalau kita main gitu ke ruang tamunya, piagam semua, penghargaan semua. Pertanyaannya, pastikah ia akan dihargai di alam kuburnya? Belum tentu. Tapi kalau muttaqin, bisa jadi nggak ada piagam di ruang tamunya itu, kosong rumahnya, yang ada ayat-ayat Allah saja. Tapi dia beramal, dia berbuat untuk akhiratnya. Dia berusaha memastikan bahagianya tidak hanya masa di dunia, tapi terus bahagia sampai akhirat. Maka yang paling penting sekarang adalah memastikan diri kita masuk kategori al-muttaqin. Takwa, takwa qulub, bertakwa hatinya. Takwa itu setidaknya ada dua. Yang pertama sekali takut, takwa, takut, khauf, takut Allah. Harusnya dari semua yang kita takuti itu, yang paling ditakuti adalah Allah. Pertanyaannya, boleh nggak takut kepada selain Allah? Ya boleh-boleh lah. Masa nggak takut harimau, nggak takut anjing galak? Ya takut. Tapi takut kita kepada binatang buas tidak membuat kita melanggar aturan Allah, iya kan? Mulai takut sama mak, anak-anak takut sama maknya kan? Fotonya kalau mak marah keluar taringnya katanya. Padahal mak nggak bertaring. Ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai takut dia sama maknya, dia nggak sholat. Nah, mak kan baik-baik itu, ibu-ibu soleha itu. Kalau anaknya takut sama maknya pasti jadi anak baik. Takut sama ayahnya jadi anak baik. Maka itu takut yang positif. Ya. Nah, rahimakumullah. Yang jangan adalah takut kepada makhluk justru malah membuat kita berani melawan Allah. Ya. Dan itu yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini. Ya. Nanti kan saya banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak amalnya. Masalahnya nih nggak mungkin saya lawan ini, nggak mungkin. Saya harus takut, saya harus menyerah kalah sama keinginan makhluk ini. Padahal dia sedang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, nggak mungkin masuk kategori orang muttaqin. Kalau sudah tidak muttaqin, tidak mungkin mafaza. Itu yang pertama, takwa. Yang kedua, rahimakumullah, takwa itu memproteksi diri dengan cara melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu premi yang harus kita bayarkan untuk polis asuransi kebahagiaan dunia akhirat. Preminya itu bukan fulus. Allah nggak perlu fulus. Yang Allah minta, lakukan yang Allah perintah, jauhi yang Allah larang. Itu aja. Maka apa yang Allah jaminkan? Bahagia dunia akhirat. Semua kita pengen bahagia dunia akhirat. Nggak ada orang nggak pengen bahagia dunia akhirat. Semuanya sama. Nah, untuk bisa mendapatkan itu, yang harus dilakukan adalah ketakwaan. Turuti Allah. Kesadarannya karena Allah lebih tahu, karena Allah lebih mengerti. Ya. Dan sekarang ayat yang sedang kita pelajari ini dari Allah. Allah yang mengatakan,
yang akan menang hanya yang bertakwa. Harusnya bunyi ayat boleh dibalik kan? Boleh. Secara struktur bahasa Arab boleh saja bunyi ayatnya inna mafazan lil muttaqin. Boleh. Sesungguhnya kemenangan untuk orang bertakwa. Dibalik sama Allah. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang bertakwa itu pun. Maknanya apa? Takwanya yang penting. Menangnya pasti. Itu sudah diatur oleh Allah. Jangan ribut dengan kemenangannya tapi lupa dengan takwanya. Ya. Yang kedua, kenapa Allah balikkan, kenapa li dulu di depan, muttaqinnya dulu? Karena bisa jadi ada orang tidak merasa menang padahal sudah Allah menangkan. Maka teruslah rawat ketakwaannya, kelak di akhirat ia benar-benar pasti akan merasakan kemenangan. Kenapa ruang ini berdengung sekarang ini? Oh, nggak ada lantai, nggak ada karpet. Oh, ini. Biasanya nggak berdengung. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Innal muttaqina mafaza. Ini sederhana, ayat pendek, terdiri hanya beberapa kata, tapi menjalankannya dalam hidup kita berat luar biasa. Kenapa? Kadang-kadang kita suka berpikir menang itu ketika dapat harta, menang itu ketika berhasil dunia, menang itu ketika anak-anak berprestasi. Boleh nggak merasa menang dengan alasan kemajuan dunia? Boleh, tapi kaitkan keberhasilan dunia itu dengan akhirat. Iya kan? Kaitkan dengan akhirat. Beli dia rumah besar, besar ruangannya, senang sekali dia, merasa menang. Dicerita ke orang, alhamdulillah, sekarang rumah saya ganti yang besar. Ya. Boleh nggak bahagianya? Boleh, tapi di dalam hatinya apa? Saya sekarang bisa adakan pengajian RT di rumah, muat semua orang, satu RT 60 orang semua muat, bapak-bapaknya. Masya Allah. Ya kan? Ambil dia raport anaknya, bagus nilai anaknya. Yang bagus nilai matematika, fisika, kimia dan seterusnya. Merasa menang, bangga, senang. Alhamdulillah anakku prestasinya bagus. Loh, kan itu bukan pelajaran akhirat. Dalam hatinya, ternyata anakku yang soleh itu, rajin sholat itu, juga rajin menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah wajib. Selalu ia kaitkan dengan capaian ukhrawi. Jadi ketika dia bahagia dengan capaian dunianya, ia selalu berusaha menemukan apa pahala yang ada di sana, apa bentuk ridha Allah yang ada di sana. Ya. Innalil muttaqina mafaza. Ya, orang tua masa pandemi seperti sekarang ini, sebagian sekolah belum boleh belajar tatap muka, anak-anaknya belajar di rumah, belajar online, ya kan? Itu sebagian orang tua bukan hanya keluar taring, tapi ada yang bertanduk itu ngajarin anak itu. Ngeri sekali. Ya. Harusnya ingat innalil muttaqina mafaza. Ya, masya Allah. Ini nih orang bertakwa pasti sabar. Kan takwa tadi menjalankan perintah Allah. Apa peringatan dari nabinya ketika ada ujian berat? La taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sabar dia didik anaknya. Ini dibayangkan emaknya, anaknya nggak bisa, nggak nyambung. Udah koneksi internetnya jelek, emaknya nggak ngerti, gurunya nggak jelas, ya kan? Sabar. Ya, sampai anaknya bingung. Ini katanya, mak sabar amat sih mak. Gitu. Ya mak kan baru ngaji kata maknya. Oh ya, sering-sering aja ngaji mak, biar mak lebih sabar. Tuh anak kurang ajar namanya. Ya. Jadi rahimakumullah, semuanya harus dilihat dengan perspektif kemenangan menurut Allah. Maka pertanyaan kitanya, ketika merasa menang,
merasa berhasil. Menurut Allah ini menang nggak sih? Itu aja. Ya. Biasanya kan orang tasyakuran sekarang apa kalau tasyakuran itu? Tasyakuran dapat anak ya kan? Ya, bikin akikah. Ya, sunnah dari Nabi SAW. Kan senang tuh, bahagia punya anak. Nah, harusnya pikirannya apa? Oh, anakku kelak jadi anak soleh yang akan mendoakanku. Harusnya begitu. Ya, jadi dari awal dia berusaha untuk mendidik anaknya. Saya kenal seorang ibu-ibu punya beberapa anak. Awalnya keluarga itu nggak dekat dengan isu-isu Islam, gitu. Biasalah. Ya biasa aja sholat, tapi nggak terlalu dekat. Setelah lama biasa gitu kan, berkeluarga terus jadi punya waktu ngaji gitu, ngaji. Begitu ngaji belajar agama, terus hamil si ibu ini. Mulailah dia menghiasi hari-hari kehamilannya dengan tilawah Al-Qur'anul Karim. Senang sekali punya anak lagi. Dari semenjak tahu hamil terus ngaji tiap hari. Terus dalam hatinya, ya Allah semoga jadi anak soleh ini yang Allah. Senang sama agama, senang belajar agama. Ya, padahal keluarga itu umum. Ya bukan jauh tapi sholat iya, tapi bukan yang seneng ngaji apa gitu. Lahir anaknya, si ibu sama anaknya pakai bahasa Inggris di rumahnya. Dari bayi itu, sekarang anak itu pintar sekali bahasa Inggris. Lah orang sama maknya ngomong bahasa Inggris. Masuk SD, ya SD biasa umum. Tamat SD, tiba-tiba dia bilang ke maknya, "Mak, masuk pesantren," kata maknya. Shock keluarga itu, orang tuanya. Kok bisa? Kamu nggak bisa bahasa Arab. Kok kamu masuk pesantren? Iya, aku mau masuk pesantren. Disebutkanlah nama ustadz yang dia kagumi. Aku mau jadi kayak ustadz itu. Maknya di tengah kebingungannya cari-cari pesantren. Masuk pesantren. Masuk pesantren tadinya berpikir kan jurusan sekarang apa itu? IPA, IPS gitu ya, agama. Dikira bakalan ngambil IPA atau IPS, malah pilih jurusan agama. Belajar dia bahasa Arab. Kakak-kakaknya semuanya bingung sama dia. Kata kakak-kakaknya, "Ini anak beda sendiri," katanya. Masya Allah. Mafaza. Allah beri kemenangan untuk keluarga itu. Allah lahirkan satu orang yang cinta agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tahu? Dia main ke mall, dia pakai gamis. Ke mall, dia izin ke maknya, "Mak," diajak maknya ke mall. Maknya kan masih gaul kan? Ibu-ibu kan suka shopping-shopping gitu. "Ayo kita ke mall." "Mak, tapi aku pakai gamis boleh ya?" katanya. Bingung maknya. "Kamu nggak malu?" "Ya mak malu nggak?" "Ya enggak lah, ya udah pakai deh, pakai gamis pergi sama maknya." Maknya gamis, dia gamis. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Innalil muttaqin mafaza. Ada orang mati-matian pengen anaknya belajar agama, malah anaknya kabur dari pesantren. Allah beri hadiah kemenangan. Ketika apa? Orang tua saat menginginkan anaknya jadi orang baik, dia baikkan dulu dirinya. Dia mutakinkan dirinya, karena Allah pasti berikan kemenangan. Kadang-kadang kita pada hari ini, kita inginkan ketakwaan dari orang lain, kitanya enggak. Pengen anak jadi soleh, kitanya enggak. Pengen pasangan jadi lebih soleh atau lebih solehah, kitanya enggak. Pengen masjid lebih baik, kitanya enggak. Rahmakumullah. Innalil muttaqin. Maknanya di sini semuanya tanpa terkecuali. Mulailah dari diri kita menjadi sosok yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti
pasti Allah beri kemenangan. Maka sejarah peradaban Islam mencatat, ya, setiap dinasti di dalam Islam, setiap kerajaan di dalam Islam, perjalanan peradaban Islam kan sudah lama. Sekarang kita sudah di tahun 1442 ya. Ya. Berarti 14 abad. Itu yang kemudian kerajaannya makmur, rakyatnya bahagia hanya ketika rajanya, penguasanya bertakwa. Andalusia mulai masuk ke sana Islam di awal abad kedua Hijriah. Masuk ke abad ke-6 Hijriah goyah. Padahal makmur sekali. Sampai detik ini kita kalau main ke Hamra itu, Alhambra, Granada dan sebagainya, terkagum-kagum. Segininya ya, ada kolam renangnya rumahnya ya, ada. Masya Allah. Kita mah nggak ada apa-apanya. Itu air itu sudah pakai wastafel cuci tangan 14 abad lalu. Masya Allah. Kenapa ambruk? Rajanya nggak takwa. Dia kan itu dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah yang ada di Andalus. Itu kan pusatnya di Baghdad ya, Irak. Nah, terus kan yang ini dikuasai dinasti Abbasiyah. Jadi seluas itu Andalus itu walaupun ada raja-raja kecil, nah tunduk semuanya bersatu di bawah dinasti Umayyah. Lama kelamaan karena merasa dirinya eksis, dirinya kuat, mereka mulai berpikir raja-raja kecil ini nggak perlu lagi kita bergabung, kita bisa hidup sendiri. Maka untuk melepas diri dari kerajaan pusat itu, apa yang dilakukannya? Minta tolong sama orang kafir. Jadi memerangi saudaranya, minta tolong sama kafir. Berarti udah nggak takwa kan? Jadi hancur oleh dirinya sendiri. Menangis. Saya punya teman waktu kuliah dulu di Maroko itu, kakek neneknya dulu yang lari itu nyebrang laut tengah itu kan, Selat Gibraltar itu, matanya biru kayak akuarium gitu. Cerita turun temurun di keluarganya. Kita dulu nangis, kakek saya nangis naik perahu itu harus kabur dari sana, kalau nggak habis dipengkal semua lehernya. Semua berduka. Kenapa? Hilang ketakwaan, hilang dunia. Pasti itu. Bagi mukmin syarat bahagia adalah takwa. Enggak takwa, enggak bakalan bahagia. Tuh dia ngomong gini, tapi itu orang banyak bahagia enggak perlu takwa, pasti dia kafir. Bahkan munafik pun tidak bahagia di dalam Islam. Coba cek, ada orang munafik bahagia? Enggak ada. Sejak zaman Nabi sudah ada orang munafik, enggak ada hidupnya bahagia. Dihantui rasa takut dibenci. Apa buktinya, Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul pulang dari perang Uhud, kan ketahuan kebongkar kemunafikannya dalam perang Uhud. Begitu pulang dari perang Uhud, sholat Jumat datang duluan. Biar apa? Biar nggak di stigma negatif sama orang Islam lain. Dia duduk di tengah. Jadi akhirnya harus cari muka. Gelisah terus. Datang Nabi, bangun dia dari duduknya. Waalaikumsalam, ya Rasulullah, silahkan Anda naik. Orang lain ngelihat semua, itu ngapain orang munafik itu kayak gitu? Masya Allah. Jadi kalau ingin bahagia dunia tanpa perlu takwa, kuncinya apa? Murtad. Jadi kafir. Terlihatlah bahagia walaupun dia tidak sampai pada hakikat kebahagiaan. Jadi mukmin, kita nggak bisa kemana-mana, hanya ada satu cara, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalas? Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Hadaiq itu jamak dari hadiqah. Apa itu hadiqah? Apa beda hadiqah dengan bustan? Bustan, pernah dengar kata bustan, jamaknya basatin. Jadi kalau hadiqah itu kebun yang ada pohon-pohon besar, ada buahnya, itu hadiqah namanya. Kebun ada pohon besar. Kalau nggak ada pohon besar, taman-taman saja begitu, itu disingkat bustan.
hadaiqa wa a'naba. Kebun, taman di akhirat yang ada pohon. Di surga itu ada pohon besar, ada buahnya. Buahnya Allah sebutkan a'nab. A'nab jamak dari inab. Inab anggur. Buah-buahan yang disenangi oleh hampir semua orang. Inab. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang gak suka anggur? Kasih saya kalau gak suka. Enak kan anggur kan ya? Oh iya, anggur itu jangankan itu dikeringkan juga enak. Anggur itu dimakan banyak-banyak kuat hafalan. Dulu yang ikut hafal Quran dikasih anggur kering, zabib, suruh cemilannya itu. Cemilannya jangan gorengan. Kalau hafal Quran makan gorengan, hilang hafalannya. Makan anggur, kuat otaknya, terhafalkan Al-Quranul Karim. A'naba. Itu indahnya surga. Jadi ini antum Bapak Ibu lihat hebatnya Quran, mukjizat. Kira-kira masih relevan nggak janji surga itu, keindahan surga disebutkan dalam bentuk taman? Masih, iya kan? Iya. Coba cek yang namanya istana di seluruh dunia, hampir semuanya bertaman, betul kan? Iyalah, masa istana nggak ada tamannya? Sempit, bukan istana namanya. Lalu Allah sebut istana, taman itu indah untuk di surga itu 14 abad yang lalu sampai sekarang masih relevan. Allah sebut anggur, buah-buahan yang begitu nikmatnya 14 abad yang lalu sampai sekarang masih relevan. Mana ada orang sekarang bilang anggur nggak enak, enakan pisang. Nggak ada itu, rahimakumullah. Ya. Hebat Al-Quranul Karim, mukjizat abadi. Isinya selalu relevan. Hadaiq wa a'nab. Allah sebut hadaiq, taman-taman, bukan hanya satu dapatnya. Jadi nggak bakalan bosan. Ya. Hadaiq wa a'naba wa kawa'iba atraba. Ini tidak boleh saya terjemahkan secara terus terang. Banyak anak-anak, ada bapak-bapak, saya juga laki-laki, nggak sopan saya. Harusnya ceramahnya ini khusus kawa'iba atraba, bapak-bapak aja yang dengar, ibu-ibu nggak usah hadir. Jadi saya akan pakai bahasa kiasan. Di kitab tafsir nggak ada bahasa kiasan. Al-haqqu yuqal, kebenaran dikatakan. Tapi saya nggak tega. Malu saya. Kawaib jamak kaib. Apa itu kaib? Al-mar'ah syabab fatah fi sinnil bulugh. Perempuan yang sudah masuk usia baligh. Dijamak sama Allah. Kawaib maknanya apa? Banyak gadis-gadis muda dan cantik. Bapak-bapak jangan senyum. Biasa aja. Ibu-ibu juga jangan protes. Mau gimana lagi? Ayatnya bunyinya begitu. Kawa'iba wa atraba. Apa itu atrab? Atrab itu bagus, seimbang, sesuai. Bahasa modernnya proporsional. Masya Allah. Di kitab tafsir didetail, ditulis lengkap. Bagaimana dadanya, bagaimana punggungnya, bagaimana semuanya lah. Saya nggak tega menyebutkannya di sini. Nanti bapak-bapak baca sendiri aja di kitab tafsir. Kelas kawa'iba atraba. Maknanya, nah ini kepada bapak-bapak, jangan terlalu cepat mengeluh dengan istrinya. Sabar aja. Ya kan? Didik istrinya menjadi wanita solehah. Insya Allah dia di hari akhirat ketika dibangkitkan oleh Allah menjadi kawaibah atraba. Tapi jangan diomongin begitu di depan istrinya sekarang. Nanti marah istrinya. Ya. Kawaibah atraba. Kan ada hadis dari Nabi, nanti di hari akhirat kalau memang masuk surga, dari sekian banyak bidadari tetap yang paling cantik adalah istrinya sendiri. Itu pun kalau dia masih mau sama istrinya. Kan boleh aja kan masuk surga dia bilang ke Allah, ya Rabb jangan lagi bawa istriku ke sini, bosan aku ya Rabb. Boleh-boleh aja. Ibu-ibu juga boleh begitu. Masuk surga
nggak pengen dia bersama suaminya, boleh. Ya Rabb, gak usah, jangan perlihatkan lagi wajah suamiku di hadapanku, katanya. Insya Allah Allah kabulkan itu. Ya. Ada yang nanya itu, Ustaz, ibu-ibu kan suka gitu kan? Ya, bapak-bapak itu jarang nanya-nanya yang aneh-aneh itu. Ibu-ibu nanya gini, Ustaz, nanti kan masuk surga Ustaz, nanti kan banyak bidadari Ustaz. Ustaz, nanti kalau saya masuk surga, suami saya masuk surga, saya masih bisa kan Ustaz sama suami saya? Masya Allah, itu mak-mak itu baik sekali hatinya itu. Bapak-bapak bu nggak pernah nanya begitu. Saya belum pernah ketemu bapak-bapak nanya, Ustaz, saya masih bisa kan sama istri saya di surga? Nggak ada bapak-bapak nanya itu. Iya, termasuk saya juga nggak pernah nanya begitu. Ya, ibu-ibu setia dia, baik hatinya itu. Makanya dia jadi mak kan, ngurus anak-anak, sabar dan sebagainya. Nanya. Jawaban saya selalu berusaha saja untuk masuk surga. Iya kan? Ngapain repot amat mikirin apa yang akan terjadi dalam surga? Masuk aja belum tentu. Masuk dulu ke dalamnya. Kenapa? Surga pasti nikmat. Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, enggak pernah didengar telinga, enggak pernah terlintas dalam pikiran, enggak pernah dilihat oleh mata. Terus Allah sebut kebun, taman, anggur, itu maknanya apa? Maknanya sekedar nama saja, hakikatnya benar-benar berbeda. Bukan ada orang, saya kan ngajar tafsir ilmiah di kampus itu. Itu mahasiswa nulis paper, ditulis paper. Tafsir ilmiah zanjabil. Apa zanjabil? Jahe, ya kan? Jahe. Dia bilang gini, Ustaz, jahe Ustaz itu adalah minuman surga. Dan benar Ustaz, ternyata minuman itu manfaatnya banyak. Saya bilang, ya enggak lah. Beda jahe dunia sama jahe akhirat. Emang ente pernah ke surga? Gak bisa diriset surga itu. Dia gak empiris. Tafsir ilmiah itu empiris. Ya kan? Jagat raya, gunung. Nah, bisa kita lihat Allah sebut gunung, ditelusuri gunung. Wal jibala autada yang kemarin itu. Gunung pasak, nah, itu bisa diriset, ada gunung. Lalu cerita surga, Allah sebut anggur, diriset, anggur bagus Ustaz. Allah sebut anggur di surga, maka kita sekarang makan anggur, kagak ngaruh. Bedalah. Kan dibilang Nabi dalam hadis qudsi itu tidak sama namanya saja. Ya. Sisanya semuanya lebih indah, lebih nikmat. Wa kawa'iba atraba. Untuk apa ini disampaikan? Yang pertama tadi, hadaiq. Enggak usah tergila-gila dengan aset, dengan properti, dengan tanah, dengan lahan, dengan kebun, dengan taman. Kelak di hari akhirat Allah akan berikan berlipat ganda jumlahnya. Di dunia banyak ia miliki, banyak pula yang akan ditinggal. Sahih? Iya. Semuanya akan jadi hak ahli waris. A'nab, makanan. Sekarang coba, sekarang saya tanya, ya, lebih sering mana orang kalau liburan, wisata kuliner apa wisata religi? Kuliner pastilah. Orang saya kalau ditelepon sama jemaah, Ustaz, iya, antum ngapain Ustaz? Ya nggak ada, ini lagi duduk-duduk. Ustaz, kita makan yuk. Nggak ada. Nelfon, Ustaz, antum ngapain Ustaz? Ustaz, nanti malam kita sholat malam yuk. Nggak ada itu. Saya yang ngajak sholat malam. Setahun penuh kalau saya nggak ngajak itu nggak ada sholat malam. Ya. Jadi rahimakumullah, harusnya kita lebih semangat untuk meningkatkan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Bukan berarti kita jangan menikmati dunia lah. Allah sediakan kan untuk dinikmati oleh orang-orang yang bertakwa. Tapi nikmati sekedarnya saja, jangan sampai tergila-gila. Tamam? Wa kawa'iba atraba. Ini khusus bapak-bapak, laki-laki. Kawa'ib, perempuan itu kan nggak ada cukupnya, ya kan Pak? Iyalah, kalau normal nggak ada cukupnya. Istri kita lama kelamaan membesar kan? Kenapa? Lagi dikasih makan banyak, bahagia hatinya. Ya. Ada bapak-bapak bilang ke saya, Ustaz, gimana ini Ustaz? Katanya,
kok saya merasa istri saya itu makin hari makin gak cantik, kata dia gitu. Kenapa antum merasa begitu? Makin hari makin besar terus Ustaz, katanya. Saya bilang, itu tanda bahagia. Bahagia dia, antum mau jadi suaminya. Orang kalau bahagia naik berat badannya, itu udah pasti. Saya bilang, terus gimana dong Ustaz? Apa saya siksa aja? Janganlah. Iya. Yaitu kawaiba atra, bersabar sajalah kan. Bersabar saja, nanti di akhirat baru semuanya ada. Di dunia kalau nggak disabarin, rahimakumullah, syahwat itu pasti berujung pada petaka. Ya, sahih, petaka. Walaupun kadang-kadang orang mengatakan dalam wujud yang halal sekalipun. Tamam? Agak susah bicaranya direkam ini. Saya harus milih kosakata yang tepat. Saya dulu ada orang, mungkin pernah juga saya cerita di sini, nelpon pagi-pagi, Assalamualaikum Ustaz, ada waktu temani saya. Mau ngapain? Saya mau nikah. Dalam tanda kurung lagi gitu. Ya. Saya nikah, antum bukannya udah punya istri? Ya nikah lagi loh Ustaz. Kan halal kata dia. Iya halal. Oh, saya bilang ya ini saya di jalan, saya pulang dulu. Saya bersih-bersih, jam berapa kita janjian? Ya, nanti Ustaz, ini saya sekitar jam 10 nanti. Oh ya, udah siap di sana semua, udah. Saya tanya, KUA mana? Dia jawab, ya enggak KUA lah, katanya. Loh, kok enggak ke KUA? Enggak Ustaz, ini nikah sama langsung sama ayahnya, anaknya terus nikah. Lah kenapa begitu? KUA aja langsung dicatat, antum enak, beres semuanya. Jelas kalau ada apa-apa, nanti istri antum dapat dapat warisan. Anak antum yang antum bakal dapat insya Allah dari istri baru ini dapat warisan juga. Lalu dia bilang ke saya, ya nggak bisa gitu Ustaz. Kenapa? Apa masalahnya? Ini saya daftarkan, saya punya teman. Enggak usah, jangan. Jangan gimana? Istri saya nggak tahu gitu. Misi pertama maksudnya. Saya tanya, kenapa antum nggak ngasih tahu? Antum kayak nggak ngerti aja, kata dia gitu. Nggak mungkin Ustaz ngasih tahu. Neraka kalau ngasih tahu. Apa kata saya? Saya bilang, akhi, antum satu istri aja nggak bisa antum taklukkan hatinya. Antum pengen nambah masalah baru lagi, ya kan? Harusnya apa? Istrinya yang nganterin dia ke KUA, istri pertamanya. Ayo mas, mana calon istrimu yang baru? Aku yang nganterin kamu ke KUA. Wih bapak-bapak, kalau istrinya begitu bahagia nggak? Jangan jawab. Marah nanti istrinya sama saya. Ini malah dia kan berarti, coba, kan berarti kalau istrinya berani marah kepada dia, berarti dia gagal menjadi kepala rumah tangga yang baik kan? Gak jadi suami yang hebat di hadapan istrinya. Harusnya kalau suami hebat, dia tahu perasaan istrinya, dia ngomong aja, Bu, ibu cantik sekali, ibu luar biasa baiknya, insya Allah ayah nikah lagi ya Bu. Gak perlu takut-takut. Karena dia tahu respon istrinya. Istrinya akan mengatakan, Masya Allah ternyata suamiku akan menyempurnakan sunnah. Gitu. Iya kan? Berarti dia takut sama istrinya, berarti dia gagal mendidik istrinya. Saya bilang, akhi, antum gagal mendidik istri antum, pengen tambah masalah baru. Bagaimana kalau gagal lagi yang kedua kali? Kan bikin musibah. Ya. Jadi nggak masalah kalau memang istrinya yang nyuruh. Ini nggak diam-diam. Akhirnya saya bilang, saya nggak mau. Kalau nggak di KUA, nggak tahu istri pertama, saya nggak mau. Dia kata dia, Ustaz sabar, Ustaz. Bukan gitu Ustaz. Dia terus ngerayu saya. Nanti Ustaz ini kita tunggu 6 bulan. Nanti saya bilang, ini nggak bener itu. Bagaimana kalau emang antum Tuhan? Antum tahu kapan bakal mati. Bagaimana kalau habis nikah mati, meninggal? Kan istri antum berhak dapat warisan. Udah gitu istri pertama antum komplain. Kata istri pertama antum, loh ini harusnya warisan hak saya, kenapa berkurang, harus bagi dengan orang lain? Mana suratnya? Antum di alam kubur gak tenang. Istri antum berantem, ahli waris antum berantem. Kenapa cari masalah?
Terus dia nelpon saya hampir 2 jam. Tetap saya beri pandangan, yakinkan, beranikan diri. Ustaz, tapi kalau istri pertama saya marah, kalau pas saya minta izin itu gimana? Ya tunda dulu lah. Sampai istri antum rito. Lah kalau nggak rito, ya udah cukup 1 aja. Ya. Dia kayaknya udah ngebet banget ini. Saya bilang, ya udah terserah antum lah katanya. Tapi saya nggak ikut. Ya. Jadi itu contoh. Jadi kawa'iba atrab. Kalau diikuti syahwat itu nggak ada habisnya. Ibu-ibu sama juga lah, ya kan? Orang ngelihat laki-laki ganteng, kebayang dia, seandainya suamiku seperti laki-laki ini, itu musibah itu, ya kan? Ya, kawa'iba atrab, wa ka'san dihaqa. Ka's, nah ini ka's. Tapi biasanya ka's bukan begini, yang ada tangkainya itu, yang ada tempat pegang. Gelas besar ada tangkai, nah, itu namanya ka'sun. Kalau yang kecil itu namanya kubun. Orang barat bilangnya kap, nah, kub. Orang Arab bilangnya kubun. Duluan bahasa Arab dari Inggris itu kubun. Kalau besar baru ka's. Apa itu ka's? Gelas besar yang bagus yang ada tangkai, isinya khamr. Wah. Wa mizajuhu min tasnim, 'ainan yashrabu bihal muqarrabun. Khamr akhirat itu, makanya tadi jangan disamakan. Urusan surga dengan urusan dunia itu beda. Lah nanti mentang-mentang Ustaz, lah kenapa antum mabuk? Lah kata Allah di surga ada khamr Ustaz. Kemarin saya minum jahe karena di surga ada jahe. Sekarang hari ini saya baca di surga ada khamr, maka saya mabuk. Kan musibah itu. Khamr surga itu dia harum baunya, nggak kayak khamr dunia. Pernah dekat sama orang mabuk? Jangan kalau belum pernah. Dulu saya di kampung sering. Di kampung kan banyak anak mabuk itu kan, namanya di kampung lah, campur-campur orang hidup itu. Kita ngaji, pulang ngaji ada yang mabuk. Ya, ngomong dia, bau sekali mulutnya. Jadi di surga harum wanginya, lezat rasanya. Ka'san, jadi ada kaks berarti gelas besar penuh dengan khamr, dihaqa, penuh sekali dan nggak habis-habis, masya Allah, ya kan? Sampai nggak bisa tidur itu putri saya, pengen ngajak abinya keluar beli chat time, tahu chat time? Iya, saya sampai pusing itu, apa itu nak ini? Rupanya cuma minuman biasa aja itu. Sekarang hampir tiap hari dia minum itu. Jadi rahimakumullah, kita membayangkan ini sebenarnya begini ya, halal sih halal, tapi kenapa pikiran kita dipenuhi dengan selalu target duniawi? Nggak pernahkah sesekali, nak kenapa kamu cemberut nak? Ya aku pengen sekali berzikir kayak Nabi. Harusnya kan begitu jawabannya. Kenapa kamu cemberut nak? Ya pengen minum minuman enak. La ilaha illallah. Mak-mak juga suka begitu kan? Saya tanya istri saya itu, Mi, kenapa ini hari ini nggak ada senyum-senyum? Bosen kenapa? Di rumah mulu katanya. Ya, harusnya bosen kenapa? Belum ngaji. Harusnya begitu ngomongnya kan? Iya. Itu rahimakumullah. Dunia itu begitu. Jadi harusnya boleh berdunia, tapi jangan sampai dunia menghiasi hidup kita, memenuhi pikiran kita. Karena Allah sediakan di akhirat nikmat yang lebih indah. Ka'san dihaqa, akan ada gelas penuh dengan minuman yang lezat, itu pasti ada saatnya. Kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fi laghwan wala kidzaba. Tidak akan didengar di situ lagha. Apa itu lagha? Perkataan yang sia-sia. Tidak ada juga perkataan dusta. Allah karim. Makanya ayat ini membantah khayalan para ahli maksiat. Apa yang dikhayalkan oleh ahli maksiat? Bahwa nanti di dalam surga itu akan ada segala bentuk pesta maksiat. Oh, dia bayangkan orang pesta mabuk, pesta hubungan suami istri, pesta maksiat. Dia bayangkan suasana kayak dunia lah. Suasana akhirat itu suasana karam. Apa itu karam? Kemuliaan. Ini ayatnya. La yasma'una fi lagwan wala kidzab.
Orang kalau udah masuk surga, nah apa pelajarannya bagi kita? Biasakan dari semenjak di dunia ini, jangan suka mengucapkan kata-kata lagha, kata-kata yang nggak ada makna. Kalau nggak penting, jangan dibunyikan. Bunyikan yang penting. Sekarang pertanyaannya, apa yang penting dan bermanfaat, yang berguna bagi orang lain? Kemarin saya kan ada grup-grup jamaah itu kan. Kadang-kadang kalau lagi banyak waktu, saya pasti baca itu postingan-postingan. Saya liatin satu-satu. Saya sebagian besar, sebagian kecil lah ya. Sebagian kecil itu baru posting kalau untuk kepentingan dirinya. Apa konten postingannya? Jual rumah, jual apartemen, jual kendaraan, jual lahan, termasuk jual orang, kampanye. Baru posting. Tapi kalau untuk kepentingan orang lain tidak pernah posting. Apa itu untuk kepentingan orang lain? Nasihat, ayat, hadis, ngengitin saudaranya, itu nggak pernah. Begitu posting, jualan. Harusnya seimbang. Ada postingan untuk menasehati, di lain waktu karena dia memang usahanya jualan, ya postinglah jualan, tidak apa-apa. Lagha. Akhirnya semua yang diucapkannya sia-sia. Maknanya apa? Hanya menguntungkan dirinya, tidak menguntungkan orang lain. Ya, rahimakumullah. Mulai dari sejak di dunia ini kita semua pengen di surga insyaallah. Tinggalkanlah lagha itu yang sia-sia. Ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Yang saya omongkan ini bermanfaat enggak buat saudara saya? Bermanfaat, sampaikan. Enggak bermanfaat, hanya menguntungkan saya, ya jangan sampaikan. Atau jangan sering-sering lah. Ya, wala kidzaba, dan juga tidak ada dusta. Apa itu dusta? Mukhalafatul af'al bil aqwal. Perkataan menyelisihi perbuatan, itu namanya dusta. Kalau jujur, definisinya mutabaqatu al af'al bil aqwal, sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Nah, jadi kalau orang bohong itu orang apa? Antara ucapan dengan perbuatan beda. Nah, itu namanya bohong. Ya, apa aja itu bohong. Maka kita harus jujur. Jujur itu menenteramkan. Kata Nabi apa? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu, beralihlah kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kemudian Nabi lanjutkan hadisnya, as-sidqu tuma'nina. Jujur itu tentram. Wal kadhibu raibatun. Dusta itu, bohong itu kegundahan, kegalauan. Iya kan? Mau contoh nih contoh. Keluarga aja. Keluarga contoh. Dia sekolahkan anaknya di sekolah bagus. SPP-nya 1 bulan 5 juta. Kan masa pandemi, di PHK dia dari kantornya. Nggak dapat lagi duit. Pelan-pelan dia jual motornya, jual mobilnya, jual kebunnya, jual perhiasan istrinya. Kan lumayan berlanjut terus ini kan? Iya, sampai sekarang katanya sudah resesi, pertumbuhan udah minus 1,5% katanya. Kelas? Nah si ayah ini nggak jujur sama anaknya, diam-diam dia datang ke sekolah anaknya, dia datang ke tempat gurunya, dia undur diri anaknya, dia keluarkan anaknya dari sekolah itu. Diam-diam dia daftarkan anaknya ke sekolah yang lebih murah, yang SPP-nya cuma 500.000 sebulan, yang tadinya 5 juta. Udah gitu kan libur kemarin ini, libur. Anaknya udah semangat mau sekolah, udah siap-siap mau sekolah. Begitu mau sekolah dianterinlah anaknya ke sekolah yang berbeda dari sekolah sebelumnya. Berontak nggak anaknya? Berontak, melawan pasti. Ya nggak mau. Ini kemana? Ini bukan sekolahku ya.
Kata ayahnya apa? Ah, itu sekolah jelek nak. Walaupun mahal sekolah nggak bener, ini yang bagus. Walaupun murah, kata ayahnya. Padahal ayahnya udah nggak punya duit. Tapi bohong sama anaknya. Nggak tenang. Dalam hatinya si ayah pengen nangis karena dia membohongi anaknya. Tapi dia juga nggak berani jujur sama si anak. Anak terus melawan. Iya kan duit ayah banyak. Kenapa aku dipindahkan ke sekolah yang enggak nak, ini lebih bagus gurunya. Akhirnya anaknya nurut sama ayah. Begitu sekolah gurunya nggak jelas, kelasnya nggak beres. Dusta, bohong selalu menghasilkan kekacauan. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menenteramkan itu adalah kejujuran. Bayangkan kalau dalam situasi itu dari awal si ayah ngomong aja ke anaknya, nak, ayahmu hari ini di PHK, kita sudah mulai harus kencangkan ikat pinggang. Bisa jadi bulan depan motormu ayah jual, bulan depannya lagi mobil ini kita jual, bulan depannya lagi bisa jadi sekolahmu ayah pindahkan. Banyak-banyak berdoa sama Allah, nak, kita harus mulai hidup lebih hemat. Pasti anaknya tenang. Ya mau gimana lagi, masa pandemi, ayahku di PHK, aku harus mengerti dong. Kan tenang hidupnya, iya kan? Sama kayak tadi itu yang cerita tadi sahabat saya itu. Coba kalau dia ngomong dulu sama istri, tenang kan? Tenang dulu, dia pergi kemana-mana dia gandeng istrinya kiri kanan, masya Allah, keren. Sekarang ngumpet-ngumpet. Jadi kalau saya di kendaraannya itu suka ada baju sih, ente bawa baju di mobil. Ya Ustaz, lagi ribut sama istri yang kedua. Ya ribut sama istri kedua mulu. Istri pertama penyabar biasanya kan, nggak suka marah. Biasanya, saya nggak tahu juga, belum pengalaman. Ya. Jadi rahimakumullah, itu yang terjadi. Ya, ketika dusta, maka jangan bohong. Jujur saja, jujur lebih baik. Jadi mukmin yang shadiq. At-Taubah 119. Apa kata Allah SWT? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah bersama orang-orang jujur. Masya Allah. Kejujuran itu sering atau kadang-kadang nggak menyenangkan, tapi itu lebih baik, sampaikan aja. Ya, tapi perhatikan, bukan jujur namanya kalau bongkar aib. Aib itu bukan jujur, beda lagi. Kalau ada salah, ada dosa, ada aib, tutup serapat-rapatnya agar mudah diampuni oleh Allah. Aywa. Yang jujur itu tentang keadaan kita, dari keadaan sesungguhnya. Itu harus jujur. Sampaikan aja apa adanya. Maka salah satu konsekuensi jujur di dalam Islam, Allah minta kita bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Surah Asy-Syura ayat 38. Urusan itu dimusyawarahkan. Hanya orang jujur yang berani musyawarah. Kenapa? Kata ulama, kalau ada orang yang tidak suka musyawarah, kemungkinannya dua saja. Sombong atau menyimpan maksud jahat dalam hatinya, nggak jujur. Maka dia nggak musyawarah. Putuskan aja sendiri. Akhirnya ribut. Kejujuran itu penting. Nah, rahimakumullah, ketika Allah sebutkan di surga tidak ada lagha, tidak ada dusta, maka mulai sekarang jauhi lagha. Ibu-ibu bil khusus, ya, kalau ngumpul-ngumpul ibu-ibu pastikan objek pembicaraan adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi misalnya ibu ngumpul bertiga nih, omongin tentang orang bertiga yang ada itu. Misalnya kumpul ibu A, ibu B, ibu C, jangan ngomongin ibu D. Kan suka begitu kan? Harusnya A, B, C ngumpul ini, ngomongin ini, ngomongin si A, ngomongin si B, si C. Jangan A, B, C, ngomongin si E. Jauh banget, ngapain? Ya, itu objeknya harus dipastikan. Objeknya internal kita aja, ya, agar bermanfaat. Kemudian kita lanjutkan ayatnya. La yasmauna fi lagwa wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Pemberian dari Rabbmu sebagai pemberian yang dihisab. Nah, ini ada dua maknanya. Apa maksudnya ata'an hisaba? Yang pertama, hisab di situ artinya cukup. Dari mana dalil hisab artinya cukup?
Ada doa Nabi kan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa artinya? Cukuplah bagiku Allah. Ataan hisaba, cukup. Jadi Allah akan berikan di hari akhirat itu cukup untuk kita. Gak mungkin di dalam surga kita masih memiliki keinginan yang tidak dipenuhi oleh Allah. Pasti cukup. Yang kedua, hisaba. Itu semua yang Allah berikan, apa yang sudah dihisab dari amal yang kita lakukan di dunia ini. Allah karim. Maka perbanyaklah amal. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sering-seringlah muhasabah sebelum dimuhasabahi oleh Allah di hari akhirat kelak. Mudah muhasabah dunia, mudah sekali, asal kita mau dan bersedia. Keluarga, suami tanya sama istri, Bu, menurut ibu bagaimana keadaan bapak? Nah, siap-siaplah telinganya merah itu, nggak habis-habis kata istrinya itu, jelek semua. Ya, nanti istri nanya ke suaminya, Pak, gimana menurut bapak ibu, apa kurangnya? Nah, biasanya bapak-bapak nggak terlalu banyak ngomong, paling kurangnya satu aja, ibu kok nggak tambah cakep ya, paling itu aja. Ya, hisab. Anak-anak perlu dihisab, dudukkan nak, kita evaluasi. Nah, kalian begini-begini. Orang tua dihisab sama anak yang sudah baligh, tapi ya, anak SMP sudah bisa menghisab orang tuanya. Tanya, nak, menurutmu ayah ibumu baik enggak? Apa salahnya, apa kurangnya? Itu bagus sekali. Karena kita nggak mungkin undang lembaga akreditasi untuk mengakreditasi keluarga kita. Ya nggak perlulah. Nanti kau undang istri orang, nanti dicerai istrinya, dinikah sama asesor, itu kan nggak bisa. Jangan tanya tentang keluarga kita ke pendapat orang lain, jangan, musibah. Kita aja menghisab diri kita sendiri. Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ataan hisaba. Jazaa'an mir rabbik. Itu konsentrasi orang yang ingin masuk surga. Apa aja yang dibuatnya? Jazaa'an mir rabbi. Apa balasan dari Rabbku? Dia nggak tunggu pujian dari manusia. Nah, kan ada orang, nah, coba perhatikan, ada orang baik nih, baik, banyak amalnya, tiba-tiba ngomong gini, ya Allah, udah habis-habisan saya berusaha, nggak ada satupun yang mau terima kasih. Pernah dengar itu? Sering kan? Itu orang yang berharap balasan dari makhluk, bukan calon penghuni surga. Karena kalau calon penghuni surga, jazaa'an mir rabbik, yang ia tunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman Nabi, zaman Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar, Uthman, Ali, coba buka Hayatus Sahabah, cari fasilitas negara apa yang diberikan kepada para khalifah itu. Nggak ada. Maka Umar tidur aja, ngantuk tidur aja. Nggak ada fasilitas. Maka ada yang bilang ke saya gini, kemarin kan demo itu, demo hebat itu. Nanya, Ustaz, itu demo di mana-mana Ustaz. Zaman Nabi ada demo nggak Ustaz? Saya bilang, ya nggak ada lah. Jangankan zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, nggak ada demo itu. Sekalinya demo ada masa Utsman. Itu pun bukan demo, pemberontakan. Beda demo sama pemberontakan. Oh nggak ada demo Ustaz ya? Berarti demo nggak nyunah. Wis, tunggu dulu. Jangan buru-buru tergesa-gesa membuat hukum. Cari tahu dulu kenapa zaman Nabi nggak ada demo, zaman Khalifah nggak ada demo. Kenapa nggak ada demo? Ngapain demo? Orang Khalifahnya dengan mudah bisa ditemui. Masih ingat kan? Raja Romawi, utusan Raja Romawi ingin bertemu dengan Umar bin Khattab. Pakai protokoler? Enggak. Harus melewati pengawal? Lah. Semua orang dengan mudah, itu tuh Umar lagi tidur itu, rebahan di bawah pohon kurma. Ada orang mau demo orang tidur, enggak usah. Kalau mudah aksesnya, terbuka kerannya, enggak perlu demo. Yang jadi soal ketika ditutup semua. Coba anak kita. Kenapa ada anak kabur dari rumah? Kenapa? Nggak ada lagi jalur komunikasi, itu mampet semua. Udah nggak, dia nggak tahu lagi mau ngomong gimana. Akhirnya
kabur dari rumah. Coba kalau jalur komunikasinya terbuka, dia nggak perlu kabur. Dia datang ke ayahnya, ya aku nggak setuju ya. Dan sekarang kenapa dia kabur? Karena dia kalau ngomong aku nggak setuju, ayahnya marah. Ngomong ke emaknya marah. Akhirnya kabur aja lah. Itu demonya anak-anak begitu. Ya. Jadi rahimakumullah, itu bedanya. Maka kalau kita nggak mau di demo, buka ke anak-anak kita di rumah itu. Nah, ibu-ibu hati-hati di demo suaminya nggak pulang-pulang seminggu, suaminya musibah lah. Ya kan? Maka disambut suaminya kalau pulang, disambut. Jangan didiamin aja. Ibu suaminya di rumah nggak boleh pegang-pegang HP. Pegang HP tanya dulu suaminya. Iya kan? Kan ini rajin ngaji nih. Ah, ini musibahnya ini. Padahal Nabi udah bilang, kalau ada suamimu di rumah, puasa sunnah pun harus izin suami. Kalau engkau dipanggil oleh suamimu, walaupun engkau sedang duduk di dapur, fit tanur. Apa itu tanur? Tahu kan yang zaman dulu nyalakan api ditiup. Itu namanya tanur itu. Engkau sedang sibuk menyalakan api untuk masak, suamimu memanggilmu, penuhi panggilannya. Nah sekarang suami pulang, dia panggil istrinya, Bu, nggak ada bunyi. Diam ya. Hening. Bu, nggak ada bunyi. Udah lama istri, Bu. Ya Pak, pelan aja sih. Sampai suaminya nyamperin sih. Ya Allah Bu, dipanggil berkali-kali. Ada apa sih Pak? Ini nggak dilihat wajah suaminya, dia terus sama HP-nya. Ya Allah. Ngaji rajin. Betul kata istrinya, giliran mau puasa dia minta izin. Mas, aku puasa boleh nggak? Puasa minta izin. Megang HP nggak minta izin. Ini kalau di rumah ada suami megang HP minta izin. Mas, boleh nggak buka WA? Masya Allah. Terus suaminya bahagia sekali. Masya Allah. Luar biasa solehahnya istriku. Gitu. Ya. Jaza'an mir Rabbik, balasan dari Rabbmu. Semua berharap balasan dari Rabbnya. Itulah penghuni surga. Jadi suami yang baik walaupun istrinya ajaib, suaminya berharap balasan dari Allah. Tetap baik dia, karena pengen masuk surga. Jadi istri yang solehah, suaminya aneh luar biasa, tetap solehah, berharap balasan dari Allah. Jadi orang tua yang baik, anak-anak badung semuanya, berharap balasan dari Allah. Jadi anak-anak yang baik, orang tua nggak jelas, berharap balasan dari Allah. Jadi rakyat yang baik, penguasa nggak jelas, berharap balasan dari Allah. Jadi penguasa yang baik, rakyat nggak beres, berharap balasan dari Allah. Kalau semuanya begitu, aman hidup kita kan? Semuanya pengen dari Allah. Tapi begitu kita pengen balasan dari manusia, pasti jadi berantem. Iya, rahmakum. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Allah itu Rabb bumi dan langit. Allah itu Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada yang bisa berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habis waktunya. Ya. Ar-Rahman, kasih sayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, kata Nabi. Orang yang saling berkasih sayang disayang sama Allah. Saling membenci dibenci sama Allah. Ya. Maka kata Nabi, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Cintai yang kau cintai itu sekedarnya saja. Takutnya suatu hari engkau akan membenci yang kau cintai itu. Wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Benci sekedarnya. Boleh juga benci, tapi jangan terlalu lah. Bisa jadi nanti engkau cintai orang itu. Saya pernah kejadian ini. Sebel sekali saya sama jamaah itu. Ya. Kenapa sebel? Dia undang saya kajian. Udah saya catat. Itu biasanya kalau udah saya catat, itu kemudian pasti ada 3 atau 4 undangan yang saya batalkan. Karena kan udah janji nih. Begitu hari H, nggak pernah konfirmasi. Saya tanya, saya telepon, gimana? Jadi kajiannya? Waduh, Ustaz, nggak jadi, Ustaz libur gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya tapi kan Ustaz harus sabar kan? Iyalah, kalau enggak Ustaz namanya. Ya. Sabarlah, zikir-zikir astagfirullah. Ya udahlah, yang penting kan pahala saya udah dapat kan? Kan udah dapat pahala. Nah, kemudian nggak lama setelah itu dia telepon saya, Ustaz kapan ada waktu kita makan kambing guling? Masya Allah,
Jarang-jarang kan ada makan kambing guling, makan 1 ekor kambing berlima. Gimana rasa nikmatnya itu? Allah karim. Semuanya begitu hidup di dunia ini. Coba lihat. Begitu kita benci sekali dengan sesuatu, suatu hari kita malah mencintainya. Maka boleh benci cinta boleh, tapi sekedarnya saja. Apa yang harus benar-benar kita benci? Kemusyrikan. Itu baru. Jangan sampai saya jadi orang musyrik. Kalau orang musyriknya juga jangan terlalu benci. Kenapa begitu? Lah Abu Bakar, Umar dulunya kan jahiliyah, masuk Islam, jadi orang hebat di dalam Islam. Ya. Jadi yang kita benci kemusyrikannya, ya, bukan orang musyriknya. Orang musyriknya menjadi objek yang perlu selalu kita dakwahi dengan baik. Ya. Rabbis samawati wal ardi wa la yamlikuna min. Jadi hari kiamat tidak boleh ada yang berbicara kecuali yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lanjutan ayatnya? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Enggak ada yang bisa ngomong. Untuk apa Allah sampaikan ayat ini? Agar pada hari ini orang enggak membanggakan kehebatannya menggunakan pengacara untuk menutupi kesalahannya kepada orang lain. Enggak menggunakan kehebatan lidahnya untuk mengelabui orang lain. Karena di hari akhirat enggak ada alat bantu apapun. Semua akan berbicara. Lidahnya berbicara, matanya, tangannya, semuanya. Dan yang dikatakan pasti kebenaran. Maka jika ingin ke surga, dari sekarang selalulah berusaha berkata benar. Ya. Terakhir, setelah yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Dzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Rabbihi ma'ab. Itulah hari kebenaran. Hari yang benarnya mutlak. Jadi hari-hari kita di dunia ini benarnya enggak mutlak. Iya kan? Kadang-kadang di pagi hari taat, di siang hari maksiat. Kadang di pagi hari maksiat, di sore hari taat. Rahimakumullah. Jadi baru mutlak benarnya itu di hari kiamat. Dzalikal yaumul haq. Jadi kiamat itu pasti akan terjadi. Semuanya pasti akan berakhir, semuanya pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'aba. Setelahnya inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Inzar. Apa itu inzar? Inzar itu al-ikhbar an as-su' alladzi sayahduts fil mustaqbal. Informasi tentang keburukan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu definisi yang diberikan oleh ulama. Kita nyebutnya inzar itu peringatan. Kami mengingatkanmu. Nah, pelajarannya peringatan itu penting. Jangan sampai kalau ada orang yang mengingatkan, kita selalu berpikiran negatif dengan mengatakan janganlah menakut-nakuti. Lah, peringatan itu bukan untuk menakut-nakuti, peringatan itu untuk menyelamatkan. Iya kan? Iya. Dan sekarang ini kadang-kadang orang kalau diingatkan malah bilangnya apa? Anda tuh terlalu apatis, pesimis, melihat masa depan. Wih. Dalil saya mudah aja. Coba kita lewat di tol. Jangan tol luar negeri ya. Kalau tol luar negeri ada kan yang boleh secepat apapun. Nah, ada kan? Kalau di kita kan nggak ada. Kalau di tol di kita pasti Pak Polisi itu tanda lalu lintasnya nulisnya apa? Jaga jarak dengan kendaraan di depan. Harusnya protes dong sama polisi. Wah, polisi ini terlalu pesimis. Wah. Ini saya mobil baru, remnya canggih, nggak perlu jaga jarak, mepet sekalian, nggak bakalan nabrak gitu. Inzar itu penting. Anak kita kalau mau berangkat sekolah, emang kita bilang, nak ini duitnya ya, habisi, jajan semuanya. Kalau nggak cukup, minta lagi sama emak. Emang gitu? Enggak, diingetin. Nah, ini duitnya segini,
Ini buat jajan sama buat ongkos yang cukup ya. Nanti belajar, dengerin bu guru ya. Bayangkan kalau kata anaknya, "Mak, peringatan mulu. Kenapa sih curiga banget sama anaknya?" Itu. Kita selalu saling mengingatkan, itu terbaik. Suami ingatin istri, "Bu, ibu kan cakep. Jangan terlalu banyak bersolek." Bolehlah suami ngingetin istrinya begitu. Istri ngingetin juga suaminya, "Pak, bapak kan ganteng. Jangan terlalu banyak acara dengan ibu-ibu," misalnya. Ngingetin lah. Ya. Rahimahullah. Indah. Orang kafir akhirnya menyesal. Ya laitani kuntu turaba. Tapi kalau bisa jadi tanah ajalah. Saking mengerikannya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau jadi tanah kan nggak perlu beramal, nggak perlu hidup di dunia, nggak perlu dihisab. Ya. Jadi dia bahkan nggak pengen jadi orang beriman coba. Harusnya kan ya laitani kuntu mu'minah, tapi ya laitani kuntu turabah. Begitu dia lihat azab Allah, aduh seandainya aku dulu tanah aja. Maknanya apa? Bahkan mukmin pun belum tentu selamat. Masya Allah. Saking mengerikannya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita sebagai mukmin kan nggak perlu lihat ke belakang. Masa masih pengen jadi tanah? Ya janganlah. Kita udah jadi manusia. Tugas kita sekarang beramal. Oh masih salah. Manusia itu emang tempat salah. Dalam hadis qudsi Allah katakan, kalau ada manusia yang nggak salah lagi, maka Allah binasakan. Allah ganti dengan makhluk baru. Yang makhluk baru itu akan beramal, dia akan berbuat salah, dan Allah akan memberikan ampunan untuknya. Jadi yang paling penting beramal dan selalu bertobat. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal kita. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semuanya. Semuanya selalu sehat insyaallah. Ya. Semoga kita bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.